ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول جل في علاه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين addu 'alaiha bin nawajid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga keimanan, keislaman. Karena kita sudah tahu kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat iman dan Islam. Maka kenikmatan itu harus dijaga dengan baik. Tidak hanya menyandang diri kita sebagai seorang muslim atau seorang mukmin, tapi tidak mengetahui daripada konsekuensi iman dan konsekuensi Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam, berserah diri kepada seluruh ketetapan Allah dan Rasul-Nya kafah. Kafah itu secara keseluruhan. Tapi kemudian muncul yang namanya Islamophobia. Sehingga orang-orang yang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan diberikan label-label yang membuat kaum muslimin ketika ingin masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, dia merasa takut. Merasa takut. Masuklah ke dalam Islam secara kafah keseluruhan. Tidak setengah-setengah. Akhirnya muncul sebutan fundamentalis. Muncul sebutan garis keras. Namanya kafah itu ya keseluruhan. Jeneng wong Islam ya harus namanya keseluruhan itu ya garis keras. Islam garis lunak itu terus piye? Garis lunak itu gimana? Ini haram, ini halal, ya ini haram, ini halal. Terus nek lunak, ya wis berarti tanda tangan. Daging haram wis rakei halal, rakei haram rapopo. Dikirim diimpor rapopo. Saka negeri kafir rapopo. Pak Anton update. Akhirnya begitu. Untuk apakah garis lunak kan begitu? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Sehingga Allah perintahkan kita untuk iktisam. Iktisam itu gondelan kencang. Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, kepada syariat Allah, aturan Allah, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Kenapa kok orang-orang beriman banyak berpecah belah? Karena enggak berpegang teguh betul kepada apa yang menjadi konsekuensi sebagai orang beriman. Tidak berpegang betul kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi perpecahan. Terjadi perpecahan. Karena ada Islam pengikut hawa nafsu. Ada Islam pengikut ajaran kakek moyang. Ada Islam pengikut ta'assub, mengikuti orang-orang kebanyakan. Ada Islam yang hanya mengikuti sebagian kelompok. Ada Islam yang melu umume wong tok. Ada Islam yang golek sing penak tok, sing ra penak mo. Itulah akhirnya adanya tafarruq. Maka Rasulullah SAW khattan menggariskan satu garis lurus. Wa khatta khututan an yaminihi, dan menggariskan garis yang banyak di sebelah kanannya. Wa khatta khututan an yasarihi, dan menggariskan garis yang banyak di sebelah kiri. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hadza sabilullah. Satu inilah jalan Allah.
Wa likulli hadhi subul, dan setiap jalan-jalan ini syaitan yad'una. Jadi jalan-jalan kanan banyak, kiri banyak ini tadi setan yang menyeru di dalamnya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Kemudian dibacakan ayat, inilah jalan Allah yang lurus, maka ikutilah dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili. Maka kalian akan berpecah, akan terpecah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar Rasulullah SAW mengatakan, iftaraqal yahud ala 71 firqah, orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqan nasara ala 72 firqah, dan orang-orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati, dan umatku akan terpecah menjadi 73 firqah, 73 golongan. Umatku, kata Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Karena umat Nabi itu ada dua. Ada ummatul dakwah, ada ummatul istijabah. Ini penting. Umat dakwah itu ya umat yang didakwai sama Nabi, baik Yahudi, Nasrani, kafir, Islam, semuanya. Itu namanya umat dakwah. Tapi umat istijabah yaitu umat yang menerima dakwahnya Nabi. Berarti kaum muslimin. Sedangkan umat istijabah ini sudah masuk Yahudi, Nasrani yang sudah pecah 71, 72 tadi. Kok sekarang Rasulullah bilang umatku terpecah menjadi 73? Masa ada umat dakwah lagi? Padahal ini tadi sudah disebutkan. Sebagian ulama mengatakan umat dakwah dan umat istijabah. Umat yang didakwahi dan umat yang menerima dakwahnya. Tapi sebagian ulama mengatakan umat yang didakwah ini sudah disebutkan pecah 71, 72. Lah umatku di sini kemungkinan besar adalah umatul istijabah. Umat yang sudah menerima dakwahnya Nabi. Itu saja masih. Kan banyak orang menerima dakwah Nabi. Dalam arti apa? Menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Panutan hidupnya. Tapi apa? Hanya sekedar klaim. Tidak betul-betul meyakini dan mengamalkan. Maka betul umatnya Nabi Muhammad SAW dari apa yang beliau sampaikan ini terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnah. Beliau mengatakan semuanya di neraka. 72, 71, 72 neh, semuanya di neraka. Illa wahidah. Kecuali satu, wahyal jamaah, dan itulah yang disebut dengan jamaah. Dan itu yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, dan itulah yang disebut dengan firqatun najiyah, dan itulah yang disebut dengan ta'ifatun mansurah. Siapa? Manhum ya Rasulullah. Siapa yang satu itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, man kana ala mithli anal yauma, man kana ala mithli ma ana alaihi yauma wa ashabi. Yaitu siapa saja yang mengikuti jalanku ini dan jalan para sahabatku ini sampai hari kiamat. Maka yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya sampai hari kiamat itu yang satu di antara 72, 72 dan 71 tadi. Itulah yang akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongannya. Mudah-mudahan jadikan kita umat Muhammad sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfiru. Innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.